trader lihat market sideways, terus mikir, wah, sepi nih, gak ada peluang. Tapi, gimana kalau saya bilang di balik ketenangan itu justru lagi ada persiapan buat pergerakan besar? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan struktur tersembunyi di balik pasar yang kelihatannya sepi ini. Pasti kita semua pernah ngerasain ini kan? Lihat chart cuma gerak kanan kiri doang, terus kita langsung cap, market lagi bosenin. Padahal, persepsi kayak gini nih yang sering jadi jebakan. Padahal kenyataannya jauh lebih seru loh. Fase yang kelihatannya kalem ini sebenarnya adalah momen di mana pasar lagi ngisi bensin. Dan bensinnya itu apa? Sesuatu yang super penting, likuiditas. Oke, jadi ini yang bakal kita bahas. Mitos pasar sepi. Terus, rahasia di balik fase balance. Gimana caranya bedain breakout beneran sama yang palsu? Dan terakhir, cara baca siklus pasar yang sebenarnya. Yuk, langsung aja kita gas. Oke, yang pertama dan paling penting, kita bongkar dulu mitos yang bilang kalau market sideways itu artinya nggak aktif. Ini jujur aja salah satu salah kaprah terbesar yang ngejebak banyak banget trader di luar sana. Jadi gini, menurut teori lelang pasar, keseimbangan atau balance itu bukan cuma harga yang diam aja. Coba deh bayangin ini kayak ruang lelang. Di situ, pembeli dan penjual kayaknya udah sepakat sama satu rentang harga yang dianggap fair. Nah, mereka transaksi di situ, bikin semacam kesepakatan nilai. Tapi ini bukan akhir ceritanya, ini justru baru tahap persiapan. Ciri-cirinya gampang banget dikenali kok. Harganya itu mantul-mantul aja di antara dua level yang jelas, kayak bola pingpong. Nggak ada yang benar-benar dominan, entah itu pembeli atau penjual. Nah, fase inilah di mana pasar lagi ngambil napas, ngumpulin tenaga buat gerakan berikutnya. Terus, buat apa sih fase keseimbangan ini ada? Nah, ini dia intinya. Jawaban dari pertanyaan ini bisa jadi bakal ngubah cara Anda ngelihat chart selamanya. Coba bayangin setiap area balance ini kayak sebuah bendungan. Makin lama harga diem di sana, makin banyak air yang ditampung. Dan air itu adalah order jual dan beli. Itulah yang kita sebut likuiditas. Likuiditas ini datangnya dari mana? Ya dari kita semua. Stop loss dari orang yang short numpuk di atas. Stop loss dari orang yang long numpuk di bawah. Para breakout trader juga pasang pancingan order di dua sisi itu. Nah, semua order ini intinya adalah bensin yang jadi target para pemain besar atau smart money. Para pemain besar ini atau smart money seringnya punya pola main 3 langkah. Pertama, akumulasi, di mana mereka biarin likuiditas ngumpul dulu. Kedua, manipulasi, di mana mereka nyapu likuiditas di salah satu sisi. Dan terakhir, distribusi, yaitu pergerakan harga ke arah yang sebenarnya setelah bensinnya kekumpul. Nah, contohnya kayak gini nih. Lihat deh area double top itu. Tepat di atasnya itu, wah, itu kolam likuiditas gede banget. Penuh sama stop loss dan order beli. Ini tuh target empuk banget buat smart money buat dibersihin sebelum mereka dorong harga ke arah sebaliknya. Oke, jadi kalau banyak-banyak breakout itu jebakan. Gimana dong cara bedainnya? Kuncinya cuma satu konsep penting, penerimaan atau acceptance. Jadi, bedanya krusial banget. Sapuan likuiditas itu kayak tamu nggak diundang. Dia datang sebentar, ngambil sesuatu terus langsung cabut. Sebaliknya, acceptance itu ibaratnya harga datang, bertahan, dan mulai bangun rumah baru di luar rentang sebelumnya. Pasar benar-benar nerima harga baru ini sebagai nilai yang wajar. Lihat deh contoh ini, yang sering disebut change of character atau COCO. Harga nembus puncak sebelumnya, micu semua order di sana, tapi langsung balik arah dengan cepat. Ini jelas bukan awal tren naik. Ini sapuan likuiditas murni, karena sama sekali nggak ada penerimaan di level harga yang baru itu. Oke, sekarang yuk kita satuin semua ini jadi satu kerangka berpikir yang utuh buat baca siklus pasar. Disinilah letak kesalahan paling umum. Kita seringnya nggak sabaran. Kita lihat fase balance itu kayak waktu yang kebuang sia-sia. Terus kita loncat masuk pas breakout pertama kali, tanpa nanya dulu, pasar beneran nerima harga baru ini nggak ya? Jadi siklus yang benar itu alurnya gini. Pertama, ada fase keseimbangan buat bangun likuiditas. Kedua, terjadi sapuan buat ngambil likuiditas itu. Ketiga, nah ini yang paling penting, kita tunggu penerimaan harga di area baru. Baru deh setelah itu, yang keempat terjadi ekspansi atau tren yang sebenarnya. Kuncinya itu cuma sabar, nungguin langkah nomor 3. Jadi sebagai penutup, coba deh renungin ini. Kalau Anda sering banget kena stop loss pas lagi breakout, mungkin masalahnya bukan di indikator Anda.
Bisa jadi masalahnya ada di cara Anda baca struktur pasar. Mungkin udah saatnya berhenti ngejar breakout dan mulai cari penerimaan.